Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bisa ketemu lagi di serial Jejak Rasul. Kali ini kita sudah sampai ke episode ke-17. Kita sudah kisahkan tentang pertentangan yang terjadi di dalam internal kerabat Rasulullah sendiri. Ada di antara mereka yang mendukung tapi tidak banyak. Ada yang menentang terang-terangan, ada pula yang bersikap tidak ingin mendukung, tapi akan melindungi Rasulullah SAW atas nama persaudaraan, dan itulah sikap yang diambil oleh paman beliau Abu Talib. Nah, pada masa-masa awal Islam ini, para sahabat Nabi itu sering keluar bersama-sama menuju ke lembah di luar Mekah. Mereka ke sana itu untuk sholat jamaah supaya tidak terlihat oleh orang lain. Pada suatu hari, ketika mereka sedang sholat, datanglah segerombolan orang musyrik dan berlaku kasar kepada mereka, menghalang-halangi peribadatan. Akhirnya perkelahian tidak terhindarkan, lalu Sa'ad memukul seorang kafir itu dengan pelana unta dan orang ini terluka. Nabi meredam amarah kaum muslimin ini dan menasihatkan kepada mereka supaya jangan ada kekerasan. Fase awal Islam itu memang sebuah fase yang sangat menghindari konflik, fase menjauhi pertentangan apapun, fase diam. Karena ini adalah masa-masa penumbuhan. Ketika kita memelihara tanaman, kita harus menjaganya dari gangguan apapun dan menghindarkannya dari hal-hal yang dapat merugikan pertumbuhannya. Iman yang baru hadir ini, syariat yang belum lagi lengkap, komunitas yang baru saja tumbuh ini haruslah dijaga sebaik-baiknya, dan penghindaran terhadap konflik adalah strategi yang paling baik. Lagi pula wahyu juga mengajarkan untuk demikian. Allah mengatakan wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila dalam surah Al-Muzammil, dan bersabarlah terhadap apa-apa yang mereka ucapkan. Apapun yang mereka katakan, ya diam sajalah dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Menghindar saja. Senada juga dengan apa yang ada di surah At-Tariq, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Berilah tangguh orang-orang kafir itu, amhilhum ruwaida, kasihlah dia tenggat waktu agak sebentar. Peristiwa perkelahian di lembah itu sebenarnya belum dapat dikatakan sebagai tantangan yang sesungguhnya bagi kaum muslimin pada saat itu, karena hal tersebut terjadi natural saja, hanya karena ketidaksukaan sekelompok orang kepada kaum muslimin yang sedang beribadah, lalu terjadilah secara spontan perselisihan itu. Secara umum, masyarakat masih belum lagi mengambil tindakan untuk menindas, mengekang, atau memusuhi secara frontal, maksudnya secara fisik ya, terhadap komunitas kaum muslimin pada saat itu. Cara-cara yang ditempuh itu masih menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih persuasif, maka mereka pun datang menghadap Abu Talib. Tokoh-tokoh Quraisy yang datang kepada Abu Talib itu mengatakan, "Hai Abu Talib, engkau ini kan orang yang punya kedudukan tinggi di antara kami. Engkau ini orang terhormat Quraisy. Sudah kami katakan kepada engkau sebelumnya supaya engkau cegahlah keponakanmu itu, tapi tidak kau lakukan juga. Nah, demi Tuhan kami ini tidak rela nenek moyang kami dihina-hina agamanya, cara kami menyembah ini disalah-salahkan, berhala-berhala Tuhan-Tuhan kami ini dicaci-caci. Suruhlah dia berhenti. Kalau tidak, kamu pun akan kami perangi juga." Dengan berat hati Abu Talib terpaksa mengirimkan pesan ini kepada keponakannya Muhammad SAW. Beliau katakan, "Wahai putra saudaraku, wahai ponakan, janganlah engkau bebankan kepada pamanmu ini apa yang aku tak sanggup tanggungkan. Hentikanlah ini semua." Maka jawaban Rasulullah pada saat itu adalah yang masyhur kita dengarkan, "Wahai paman, demi Allah, seandainya mereka letakkan matahari di tangan kananku, mereka letakkan bulan di tangan kiriku, agar aku mau meninggalkan urusan ini, meninggalkan ajaran agama ini, tak akan kutinggalkan sampai Allah memenangkannya atau aku binasa sekalian." Oleh para ulama dianggap kata-kata puitis yang sangat legendaris itu dhaif. Tapi ada hadis-hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan Al-Hakim yang menguatkannya, tapi dengan redaksi yang berbeda. Misalnya yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la adalah
pada saat itu Rasulullah berkata, aku tidak sanggup membiarkan hal itu dari kalian, walaupun kalian nyalakan dari matahari itu sebuah obor dari api. Artinya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada saat itu adalah kalimat-kalimat yang menyatakan kesungguhan dan determinasi. Saya tidak akan berhenti untuk melaksanakan misi saya ini. Saya tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala ini, apapun yang akan kalian lakukan, meskipun kematian saya menjadi harganya. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah. Kejelasan sikap. Melihat sang ponakan memang tidak bisa dicegah lagi, tidak akan pernah bisa dihentikan, dan Abu Thalib tentu tahu karakter Nabi, maka dia pun berkata, wahai anak saudaraku, wahai ponakanku, kalau begini maka pergilah, katakan apa yang kau sukai, demi Allah aku tidak akan pernah menyerahkanmu kepada mereka selama-lamanya. Inilah kecintaan Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW. Wajar nanti ketika Abu Thalib wafat dalam keadaan kafir, begitu sedih hati Rasulullah karena paman yang beliau cintai, paman yang melindungi semua gerak langkahnya, yang selalu menopang semua kerja-kerjanya, harus berakhir dalam su'ul khatimah. Maka pemuka-pemuka Quraisy tadi pun mentok. Jadi ingin diserang juga masih ragu karena Abu Thalib itu adalah pemimpin kabilah. Beliau punya hak untuk memberikan perlindungan, dan hak-hak setiap pemimpin kabilah itu begitu dihormati oleh orang-orang Quraisy Makkah pada saat itu. Maka kalau Nabi Muhammad tidak tergapai oleh tangan mereka, mereka pun mulai berencana untuk mengisolir kabilah-kabilah mereka masing-masing dari pengaruh Islam dengan cara menekan anggota kabilahnya saja. Karena kalau anggota kabilah orang kan itu masuk ke pekarangan orang dong. Tapi kalau anggota kabilah kita sendiri yang diberikan pelajaran, disiksa, ditindas, dikucilkan, atau apapun lah diberikan hukuman kepada mereka, maka tidak ada kabilah lain juga yang bisa mencampurinya. Kekhawatiran Quraisy ini sebenarnya banyak sebab. Di antara sebab itu adalah cinta kepada status quo begitu. Orang-orang yang menentang Islam ini bukan orang-orang kecil, dan sepanjang sejarah nabi-nabi yang hadir di dunia, mereka selalu ditentang oleh orang-orang besar. Kalau orang kecil yang menentang itu nggak jadi masalah, tapi kalau orang-orang hebat, orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-mala di dalam Al-Qur'an, itu pasti punya efek negatif yang lebih kuat. Al-mala ini ada 3 golongan. Yang pertama adalah sahibus sultah, para pemegang kekuasaan, para pemimpin-pemimpin politik, para raja-raja, para pemimpin kabilah kalau dalam kasus Quraisy ini. Kemudian ada sahibul mal, orang-orang kaya, para konglomerat. Kalau kita lihat kisah Nabi Musa, raja-raja itu ya diwakili oleh Fir'aun dan juga stafnya yang namanya Haman. Kalau orang kayanya diwakili oleh Qarun. Ada lagi golongan yang lain yang disebut sebagai sahibul jah, orang yang punya pengaruh dan popularitas. Nah, tokoh-tokoh, orang yang punya banyak followers gitu. Mereka inilah sahibus sultah, sahibul mal, sahibul jah, adalah kelompok yang merasakan keuntungan dari posisi yang sudah ada pada saat itu. Jadi kondisi yang ada membuat mereka nyaman dengan hidupnya dan mereka enggan berubah. Nah, keengganan menerima perubahan ke arah kebaikan ini adalah penyakit orang-orang yang mapan tersebut. Apalagi saat itu musim haji sudah mau datang. Orang-orang kan akan berziarah ke Makkah. Kalaulah nanti mereka ini mendengarkan Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya mengajarkan ajaran baru ini, nah ada peluang mereka berpaling. Kalau berpaling, jangan-jangan tidak datang ke Makkah lagi nanti. Kalau tidak datang ke Makkah lagi, buruk efeknya secara ekonomi. Aktivitas perdagangan akan berkurang, akan merosot. Kemudian kehormatan juga, kehormatan kaum Quraisy sebagai orang yang memegang reputasi sebagai penjaga tanah suci itu akan luntur. Dianggap mereka kesusupan atau kecolongan, sehingga tidak bisa lagi mempertahankan tradisi orang-orang Arab dari seluruh penjuru jazirah. Dan yang paling buruk,
mereka itu mungkin akan diusir bangsa Arab. Jadi ini kekhawatiran-kekhawatiran yang ada pada diri mereka. Kalau Quraisy sudah dianggap tidak becus, nanti orang-orang Arab bisa ambil alih itu, bisa mengusir mereka dan menempatkan suku lain di sana untuk mengelola tanah suci. Karena dulu seperti serial kita yang sebelum-sebelumnya kita sudah ceritakan tentang kaum Khuza'ah yang terusir dari Makkah, kemudian juga kabilah Jurhum yang digantikan posisinya. Nah, mereka tidak mau itu terjadi kepada Quraisy, maka ego tribalisme juga ada di sini. Maka tidak bisa tidak orang-orang harus diberitahu bahwa Muhammad ini bukanlah perwakilan kaum Quraisy. Orang Quraisy berlepas diri dari apa yang dia sampaikan, dari ajaran-ajarannya. Dan satu lagi yang perlu dilakukan adalah mereka harus cari tuh helahnya, harus cari dalihnya. Ini Nabi Muhammad SAW ini akan disebut sebagai apa? Mau dikatakan orang gila, mau dikatakan penyair, atau dikatakan sebagai tukang sihir. Maka mereka pun pergi ke tokoh Quraisy yang sudah sepuh pada saat itu, orang yang punya peran pada saat renovasi Ka'bah, yakni Walid bin Mughirah. Perihal Walid ini mungkin perlu kita ceritakan agak lebih detail, karena mungkin sahabat-sahabat semua akrab dengan nama-nama tokoh antagonis di dalam fase pertama kemunculan Islam ini, Abu Jahal, Abu Lahab, begitu ya. Tapi soal Walid ini sangat penting untuk disampaikan. Walid bin Mughirah lahir sekitar 95 tahun sebelum hijrah. Maka ketika Rasulullah diangkat pada peristiwa Bi'tsah itu, Walid sudah berusia 80-an. Beliau ini adalah orang yang terlahir dari keluarga bangsawan Quraisy dari Bani Makhzum, kaya raya. Ayahnya Mughirah bin Abdullah bin Amr itu adalah kebanggaan Bani Makhzum, orang yang sangat disanjung-sanjung sejak lama. Pemimpin besar lah di dalam baninya. Dia punya saudara namanya Hisham. Hisham bin Mughirah itu adalah pemimpin Bani Makhzum dalam Harbul Fijar. Nah, saking dia ini adalah seorang perwira yang dihormati sekali, pada saat Hisham ini wafat, itu pasar sampai ditutup 3 hari. Begitulah posisinya di tengah masyarakat. Ada lagi saudaranya namanya Al-Faqih, itu dermawan besar. Dia terkenal punya rumah singgah untuk musafir, siapa saja itu free of charge semuanya gratis, dia tanggung. Di antara saudaranya lagi ada Abu Huzaifah bin Mughirah, itu yang memikul Hajar Aswad. Nah, jadi ketika Rasulullah mengusulkan bahwa Hajar Aswad diletakkan di atas kain pada saat renovasi Ka'bah, salah satu orang terhormat yang memegang ujung kain itu adalah Abu Huzaifah bin Mughirah, saudaranya Walid bin Mughirah. Saudaranya yang lain lagi, Abu Umayyah bin Mughirah, disebut sebagai pemberi bekal bagi musafir. Artinya apa? Ini orang yang sangat dermawan, kasih makan minum semua musafir. Dia seorang ahli hikmah, dan dia juga yang mengusulkan waktu ada perselisihan peletakan Hajar Aswad itu, agar hak untuk meletakkan Hajar Aswad diberikan kepada orang pertama masuk masjid. Nah, itu usul dari Abu Umayyah bin Mughirah, saudaranya Walid, dan yang terpilih kan Rasulullah SAW pada saat itu. Dan Bani Makhzum ini kelompok orang-orang kaya. Pada peristiwa Badar, mereka orang-orang Makkah ini punya kuda 100, 30-nya itu punya Bani Makhzum. Mereka punya unta ratusan, punya ribuan kilo emas. Jadi ini keluarga yang sangat-sangat kaya. Walid sendiri itu tidak kurang-kurang posisinya di dalam masyarakat. Nama panggilan beliau itu Abu Abdi Syams. Jadi Walid bin Mughirah ini punya gelar juga Al-Wahid, the one gitu. Siapa dia sampai dapat gelar begitu? Karena dia pernah menanggung pembuatan kiswah itu sendiri dalam 1 tahun. Jadi Ka'bah kan diselubungi dengan kiswah. Nah, yang bikin kiswah pada tahun tertentu itu dia sendiri. Biasanya orang rame-rame, tapi dia menanggung pembuatan itu sendiri, maka dia dapat gelar Al-Wahid, the one. Dia punya gelar juga Raihanah Quraisy. Kenapa? Karena dandanannya, bajunya bagus-bagus. Pokoknya kalau berdandan itu mempesona setiap orang. Ada yang mengatakan bahwa Hajar Aswad ketika akan diletakkan itu, kain peletaknya itu adalah salah satu baju dari Walid bin Mughirah, karena dia memang punya busana yang bagus-bagus sekali. Beliau juga salah satu hakim Quraisy di Darun Nadwah itu. Jadi dia adalah
hakim di sana. Dan dia punya jurisprudensi banyak dan dia pionir dalam banyak hal. Hal-hal baik itu banyak yang dia pelopori. Contohnya dia menghapuskan sumpah jahiliyah. Itu. Kemudian hari kan Rasulullah juga mengikuti ini. Yang pertama kali melepaskan sepatu atau sendal untuk masuk ke Ka'bah itu juga idenya Walid bin Mughirah. Dia juga adalah orang yang punya standar moral sebenarnya baik. Dia mengharamkan khamar pada dirinya dan pada semua keluarganya. Pernah dia menghukum anaknya yang namanya Hisham karena minum khamar. Dia juga yang pertama kali menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri, yang kemudian hukum Islam pun nantinya senada dengan itu. Dan yang paling penting juga dia adalah orang yang berani ketika melakukan renovasi Ka'bah, yang merobohkan Ka'bah pertama kali ketika orang-orang masih ragu-ragu. Jadi berbagai kelebihan ada pada diri Walid bin Mughirah. Ditambah pula usianya yang sudah sangat senior pada saat itu. Jadi dia tokoh besar ini. Cuma itulah segala kelebihan yang dikaruniakan Allah kepadanya itu malah mencerabutnya dari status yang paling penting di muka bumi ini. Kita sebagai manusia punya status itu hamba Allah, tidak lebih dari itu. Dan itulah status yang harus kita pertahankan sampai kita mati. Kita adalah hamba Allah semata-mata. Karena Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada kami, untuk menghamba dan merendahkan diri di hadapan kami. Kami tidak menyuruh dia meninggi. Apapun kelebihan yang diberikan kepadanya, itu gunanya adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Jadi Allah tidak menyuruh kita untuk meninggi diri, mengangkat pamor diri pribadi maupun keluarga kita, mengagung-agungkan kabilah kita, kampung kita, apapun itu tidak diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini di hadapan Allah sama saja. Yang kaya, yang miskin, itu Allah yang beri. Yang hebat, yang dikenal ataupun yang tersembunyi di kalangan manusia, itu Allah yang mengatur. Semua punya Allah, semua Allah yang memberikan, dan semuanya akan diambil oleh Allah lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ujian pada orang-orang besar ini adalah bagaimana dia tetap menghamba diri dan merendahkan diri di muka bumi ini kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah segala kelebihan yang ada pada dirinya itu. Dan ini sulit. Banyak yang gagal soal ini. Hati-hati kita, amal-amal kita menjadikan kita ria, amal-amal kita menjadikan kita sombong. Sebutan-sebutan dan gelaran-gelaran yang diberikan manusia membuat kita berubah orientasi. Tidak Allah lagi yang kita tuju. Walid adalah orang yang terjerumus ke dalam kesombongan itu dengan segala definisinya. Rasulullah memaknai sombong itu sebagai bataral haqqi wa ghumtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia lain. Dan semuanya itu ada pada diri Walid. Dan sayangnya itu karena kelebihan-kelebihannya. Maka para ahli hikmah mengatakan dosa yang mengantarkan kepada taubat dan kesadaran diri itu lebih baik daripada perbuatan-perbuatan mulia ataupun ibadah sekalipun yang mengantarkan orang kepada riya dan kesombongan. Walid memang melakukan banyak hal sepanjang hidupnya. Tapi seperti yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di surah Az-Zukhruf, ketika Walid berkumpul bersama para pembesar Quraisy yang lain, ada di situ Abu Jahal, ponakannya sendiri, ada yang lain-lain. Allah mengatakan, "Wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'anu 'ala rajulin minal qaryataini 'azim." Kenapa pula, kata mereka, Al-Quran atau wahyu itu atau kenabian itu tidak diturunkan kepada seorang yang besar, seorang hebat, minal qaryataini azim, di antara dua negeri ini, maksudnya Mekah dan Taif. Dia merasa bahwa dia lebih pantas tentunya daripada Muhammad SAW, kalaupun Allah ingin mengutus nabi di tanah Arab. Kata Allah, ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Kenapa pula mereka yang harus mengatur-ngatur, membagi-bagi urusan Allah Subhanahu wa taala? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami justru yang berhak membagi-bagi, sedangkan rezeki mereka di dunia saja kami kok yang mengkotak-kotakkannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kita mengatur Tuhan, Allah yang mengatur kita, bukan kita yang harus mengatur-ngatur urusannya. Orang-orang Quraisy ini pun datang kepada Walid, wahai Tuan, apa yang harus kita katakan kepada Muhammad ini? Disebut dukunkah? Disebut gilakah? Disebut penyairkah? Disebut tukang sihirkah? Mana dari ini yang bisa mempengaruhi orang-orang agar jangan sampai didengar orang dakwahnya? Ini sebentar lagi musim haji. Walid dengan
kecerdasan dan rasionalitasnya itu mengatakan semuanya itu nggak benar. Dibilang dukun, Muhammad bukan dukun. Kalau gila jelas akalnya sehat, dia orang cerdas. Kalau dibilang penyair, Muhammad tidak pernah bersyair dan tidak punya bakat ke arah sana. Tidak pernah dia menunjukkan syair apapun di tengah-tengah kita ini. Perkataannya fasih, kata-katanya enak didengar, tapi pasti dia bukan penyair. Kalau tukang sihir, ya ini juga bukan sihir. Tapi kemudian dia cari-cari, helah, oh begini nih. Kan banyak orang-orang yang jadi pecah dengan urusan keluarganya. Jadi ada suami yang berkonflik dengan istrinya gara-gara satu masuk Islam, satu nggak mau. Ada anak yang berpecah dengan ayahnya. Ada kaum kerabat yang saling tidak enak satu sama lain karena sebagian di antara mereka jadi pengikut Nabi Muhammad SAW dan sebagian lainnya itu menolak. Jadi ada permusuhan keluarga. Nah ini nih sama, ini ada irisannya sama tukang sihir. Kalau begitu karena dia punya kekuatan yang mampu memisahkan anak dari ayahnya atau dari saudaranya atau seseorang dari istrinya dan dari keluarganya. Nah dia ini nih kira-kira arah-arahnya itu mirip-mirip ke tukang sihir deh, kata Walid bin Mughirah. Maka orang-orang Quraisy pun bilang, betul itu wahai Walid. Kalau begitu nanti kita akan sebar orang-orang untuk jaga di setiap pintu masuk Ka'bah atau pintu masuk Makkah ini, untuk memberitahu kepada kafilah-kafilah yang akan datang untuk berhaji ini bahwa kalau ada namanya Muhammad jangan dengerin, dia tukang sihir. Ada orang-orang seperti Abu Jahal yang mungkin akan kita ceritakan pada episode berikutnya, yang dia itu eksekutor lapangan, kasar, jahat, kemudian menggunakan kekerasan, menggunakan serangan-serangan verbal yang mematikan kepada Rasulullah SAW, menggunakan kuasanya kepada orang-orang tertentu untuk menekan dan menindas. Ini adalah orang jahat dalam bentuk yang umum kita temukan. Tapi yang dilakukan oleh Walid bin Mughirah ini tidak kalah bahayanya. Dia memberikan satu landasan pikir, mencarikan dalil, menghimpun landasan-landasan, membuat orang-orang merasa mempunyai sandaran dan landasan ilmiah ataupun rasional untuk menentang kebaikan. Ini sangat-sangat berbahaya. Inilah syubhat yang bisa merusakkan hidup orang-orang, yang menyerang i'tiqad seseorang, menyerang pemahaman seseorang. Dan dosa intelektual semacam ini adalah dosa yang tidak kalah besarnya daripada dosa-dosa yang dilakukan lewat perbuatan-perbuatan. Maka Ibnu Abbas mengatakan, tak kurang dari 104 tempat di dalam Al-Quran itu yang mencela Walid bin Mughirah. Banyak sekali. Memang tak seperti Abu Lahab yang disebutkan langsung namanya dalam Al-Quran, tapi ayat tentang Abu Lahab ya cuma itu. Tapi Allah, Tuhan pencipta semesta alam ini, yang berkuasa pada tiap apapun yang ada di muka bumi dan di langit ini, yang menggenggam semua jiwa-jiwa manusia, itu mengecam Walid bin Mughirah atas dosa intelektualnya itu dalam tempat yang begitu banyak di dalam Al-Quran. Dalam surah Muddathir, Allah mengatakan, biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku ciptakan sendiri. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa badina syuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azida kalla innahu kana li ayatina anida. Aku sudah jadikan baginya harta benda yang banyak, anak-anak yang selalu ada bersama dia. Sudah kulapangkan rezeki dan kekuasaannya dengan selapang-lapangnya. Dia masih ingin aku menambahnya, maka sekali-sekali tidak akan aku tambah, karena sesungguhnya dia sudah menentang inat kepada ayat-ayat kami. Bukannya akan ditambah, kata Allah, sa'urhiquhu su'uda, malah aku akan bebani dia dengan pendakian yang memayahkan. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh Walid tadi, yang kita sebut sebagai kejahatan intelektual itu adalah innahu fakkara wa qaddar. Dia telah memikirkan dan menetapkan. Dia sudah menggunakan akalnya yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai akal yang cerdas itu untuk memikirkan hakikat Nabi Muhammad SAW. Lalu dia temukan bahwa Nabi itu orang yang benar. Tapi apa? Faqutila kaifa qaddar. Celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Tsumma qutila kaifa qaddar. Celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Tsumma nazar. Tsumma abasa wa basar. Tsumma adbar wastakbar. Kemudian dia berpaling
Dari kebenaran dia sombongkan dirinya. Kemudian dia bermuka masam, dia merengut. Kemudian dia membangga diri. Faqala in hadza illa sihru yu'thar. Lalu dia bisa-bisanya mengatakan bahwa Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari. In hadza illa qaulul bashar. Ini pastilah perkataan manusia saja. Maka kata Allah, sa'uslihi saqar. Orang itu akan aku masukkan ke dalam neraka sakar. Maka sahabat-sahabat, pengkhianatan terhadap ilmu itu ngeri. Kalau kita tahu kebenaran tapi kita tutup-tutupi dan kita tolak, bahkan kita lakukan rekayasa tertentu sehingga orang-orang juga ikut menolaknya dengan dalih-dalih yang seolah-olah ilmiah yang kita cari-carikan pembenarannya, dosanya akan seperti Walid bin Mughirah. Di antara ayat-ayat lain yang juga berbicara tentang orang ini adalah di surah Al-Qalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala tuti'il mukadzibin." Janganlah engkau ikuti orang-orang yang mendustakan ayat Allah itu. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka inginkan engkau bersikap lemah, lalu mereka pun akan melunak pula. Ayat-ayat ini Allah sampaikan setelah sebelumnya Allah memuji Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa sesungguhnya engkau wahai Nabi adalah orang yang punya akhlak yang sangat mulia. Nah, sebelumnya lagi Allah mengatakan, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau itu pastinya bukan orang gila. Atas kualifikasi akhlak yang demikian agung itu, makanya Allah mengatakan, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Maha tahu mana orang-orang sesat, mana orang-orang yang mendapat petunjuk. Engkau Nabi, orang yang berakhlak tinggi, mendapat petunjuk. Yang sesat itu siapa? Si Walid bin Mughirah ini. Siapa dia? Maka Allah sematkan kepadanya sifat-sifat yang ada 9 sifat, semuanya tercela. Allah mengatakan, wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan ikuti halaf. Halaf itu orang yang banyak bersumpah. Kenapa orang banyak bersumpah? Karena nggak jujur. Nah, sumpah itu untuk mentakkid, untuk menguatkan ketidakjujurannya itu. Orang nggak percaya, tapi dia membuat orang percaya dengan cara bersumpah-sumpah begitu, menutupi kebohongan dan menarik perhatian serta kepercayaan orang. Kemudian mahin, hina karena dia sendiri tidak menghormati dirinya, dan manusia pun dibuat tidak akan percaya lagi kepada dia, karena meskipun dia orang kaya, anak banyak, berkedudukan, itu tidak ada relevansinya dengan kemuliaan, karena kehinaan itu adalah sifat jiwa yang melekat pada seseorang. Para diktator, para tiran itu kurang apa? Semuanya itu hina. Jadi kemuliaan dan kehinaan itu adalah sesuatu yang melekat di dalam jiwa. Ada orang-orang yang tidak memiliki apapun, tapi jiwanya itulah yang mulia. Maka orang-orang seperti ini tanpa embel-embel apapun akan tetap mulia di mata Allah Subhanahu wa taala dan di mata manusia. Walid adalah orang hina. Hammazim masya'im binamim. Yang ketiga itu hammaz, banyak mencela, suka caci-caci orang, suka mencaci manusia itu baik dengan perkataan langsung maupun dengan isyarat, baik di hadapan orang yang bersangkutan maupun di belakangnya. Moralitas seperti ini bertentangan dengan muru'ah, kehormatan, keperwiraan, kesatriaan. Bertentangan juga dengan kesopanan pergaulan. Jadi ini hammaz, banyak mencela. Kemudian hammazim masya'im binamim, kesana kembali menghambur namimah, menghamburkan fitnah-fitnah. Kesana merusak hati orang. Pergi ke tempat lain memutuskan hubungan orang. Pergi ke tempat lain lagi membicarakan hal yang bisa mengangkat dan menghilangkan kasih sayang antar manusia. Ini akhlak tercela. Padahal kita itu disuruh mendamaikan manusia, menyatukan hati orang. Sedangkan Walid ini disifatkan wasya'im bin namim, kesana kemari menebar fitnah. Kemudian Allah katakan manna'il lil khairi mu'tadin athim. Manna'il lil khair artinya enggan berbuat baik. Enggan berbuat baik, tidak mau, berat hati terhadap dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Nah, apalagi yang lebih baik daripada menerima iman? Iman itu sentral dan pangkal segala kebaikan. Dan dia juga tidak ingin kebaikan ada pada orang lain. Masyhur kabar bahwa Walid bin Mughirah ini pernah berkata kepada anak-anaknya, kalau kalian ikut agama Muhammad, maka kalian tidak akan dapat sesuatu apapun, bahkan waris pun tidak. Nah, maka ini kan membatasi orang dari
kebebasan orang untuk memilih kebenaran kan. Makanya Allah mengatakan manna'ilil khair. Kemudian mu'tadin, melampaui batas kebenaran dan keadilan secara mutlak. Dia juga melampaui batas terhadap sikapnya kepada Nabi dan kaum muslimin. Dia melampaui batas dengan mengekang orang-orang untuk tidak boleh mengikuti kebenaran. Melampaui batas itu adalah sifat yang sangat dilarang di dalam agama kita. Nah, bahasa lain dari mu'tadin itu musrif atau togha, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, makanlah di antara rezeki-rezeki yang baik yang sudah kami berikan kepadamu, surat Toha itu, wala tatghaw fi, dan janganlah berlebihan, jangan melampaui batas. Karena keadilan dan keseimbangan itu adalah satu hal yang sangat dijunjung di dalam Islam. Itu adalah karakter Islam yang asasi. Ketujuh, asim. Nah, manna'il lil khairi mu'tadin asim. Asim itu banyak dosa, suka melakukan maksiat saking banyaknya sehingga dia bisa pantas mendapatkan predikat sebagai asim. Tidak kira jenis dosa apa. Perkataan ini seolah-olah sudah mengecap bahwa Walid bin Mughirah ini adalah memang pelaku dosa. Dan kemudian utulin ba'da dzalika zanim. Utul, kaku, kasar. Selain kaku, dia juga kasar. Kalau dihimpunkan sifat-sifat seperti rakus terhadap harta benda, rakus terhadap makanan dan minuman, keras watak, suka menusuk sampai dalam, sangat bakhil, dan segala hal itu. Nah, kata Sayyid Qutb misalnya, itu kata utul menggambarkan satu pribadi yang lebih dari itu semua gitu. Jadi keras dan kasarnya itu sangat-sangat berlebihan, gak enak untuk diajak bergaul. Nah, yang ke-9 itu zanim. Zanim itu maknanya terkenal jahat. Nah, tapi kata zanim juga mengandung makna orang yang keturunannya itu nggak jelas. Keturunannya itu nasabnya itu nasab yang diduga-duga saja, artinya tidak jelas jalur nasabnya. Setelah mendengar ayat ini, Walid bin Mughirah menemui ibunya yang masih hidup. Dia katakan kepada ibunya itu, aku disifati oleh Muhammad dengan 9 sifat. Semuanya aku mengerti kecuali satu, zanim. Sekarang kau ceritakan kepadaku yang sebenarnya atau engkau akan saya penggal. Begitu cara dia bicara kepada ibunya. Maka perempuan yang sudah sangat tua itu berkata dengan takut kepada anaknya, sebenarnya memang engkau bukan anak Mughirah. Karena ayahmu saat itu menderita impotensi, maka aku takut kehilangan harta benda. Maka aku pun berzina dengan seorang penggembala dan lahirlah engkau. Nah, ternyata dia ini anak zina. Dia bukanlah putra Mughirah. Maka dikatakan dia zanim. Inilah mukjizat Al-Quran yang mengungkapkan satu rahasia yang bertahun-tahun, berpuluh tahun bahkan tidak diketahui oleh Walid bin Mughirah tentang dirinya sendiri. Maka karena dia bersikap buruk kepada Rasulullah SAW, aib sosialnya ini pun diungkap oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa dia adalah anak hasil zina. Maka tidak bosan-bosan saya ingatkan kepada sahabat-sahabat sekalian, pelihara kehormatan Allah dan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis qudsi, Rasul menyampaikan bahwa Allah berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi orang yang aku sayangi, wali-waliku, kata Allah, maka aku akan perangi dia. Aku umumkan kepadanya perang. Bagaimana kita mau menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala? Maka baik-baiklah kepada orang yang sepertinya baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan karena iman itu terselubung, kebaikan itu terselubung, maka baiknya kita bersikap ramah dan sopan saja kepada semua orang. Jangan-jangan di antara orang-orang yang kita anggap biasa-biasa itu ada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bernasib seperti Walid, dimusuhi oleh Tuhan semesta alam. Bagaimanalah nasib kita kalau kita harus demikian? Kemana lagi tempat mengadu? Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat-sahabat, sekian dulu untuk episode ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan dinamika dakwah Rasulullah SAW di Makkah ini pada kesempatan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita umur, kesehatan, dan kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.